Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah aliran psikologi yang bernama strukturalisme beserta tokoh-tokohnya. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinartri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disyawiya Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Deva Ferani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Afifah dengan NIM 0603521020. Strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi atau konsep pikiran sehingga sistem ini juga disebut dengan psikologi konten. Aliran strukturalisme ini berasal dari pemikiran Wilhelm Wundt yang kemudian di Amerika dikembangkan oleh murid yang bernama Edward Bradford Titchener. Titchener menulis pada tahun 1898 menekankan struktur mental dan menyebut sistem ini sebagai psikologi struktural. Sistem tersebut, apapun namanya, bertujuan menganalisis pikiran manusia melalui penerapan secara hati-hati metode eksperimental introspeksi yang dilakukan oleh ilmuwan terlatih. Secara analogis, sistem ini bertujuan untuk mengembangkan kimia kesadaran. Perlu ditekankan bahwa psikologi struktural merupakan penemuan Wilhelm Wundt. Titchener hanyalah satu dari sekian banyak muridnya dan mungkin murid yang tidak berarti dalam hal ini, dibanding dengan beberapa tokoh besar dalam psikologi Eropa dan Amerika yang dididik oleh Wundt. Namun Titchener lah yang berupaya membawa psikologi Wundt ke Amerika dengan mempertahankan konsep aslinya. Sebagian terbesar dari psikologi struktural dikenal oleh cendekiawan Amerika melalui ajaran dan tulisan Titchener. Kita perlu memberikan penghargaan yang berhak diperoleh oleh Wundt sebagai pendiri. Namun, kita dapat dan kita harus mengakui peran Titchener sebagai juru bicara utama bagi psikologi struktural di Amerika. George Muller lahir pada 27 September 1805 di Kronstadt, Rusia, dan wafat pada 10 Maret 1898 di umurnya yang 92 tahun. George Muller ialah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu pada abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengenalnya di Inggris dan ia hanya bisa sedikit berbahasa Inggris. Dan apa sajakah yang ia bawa? Ia membawa Tuhan besertanya. Tidak lama sesudah ia tiba di Inggris, ia menulis dalam buku hariannya sedemikian: segenap hidup saya dipakai untuk melayani Tuhan yang ada. Pendiriannya didasarkan semata-mata pada Alkitab, dan sepanjang hidupnya ia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tidak pernah ia meminta pertolongan kepada siapapun, dan tidak pernah ia menyatakan kepada seorang pun bahwa ia membutuhkan pertolongan. Ia berharap semata-mata pada jawaban doa-doanya yang disertai iman. Saat itu lebih dari 500.000 sudah dikirim kepadanya untuk mendirikan panti asuhan, serta keperluannya dan untuk usahanya mengabarkan Injil dan penyebaran Alkitab. Pelayanan anak-anak yatim piatu sudah berlangsung 3 abad berturut-turut, yaitu pada abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Pelayanan ini terus berjalan setelah Muller meninggal dunia. Kemudian pelayanan tersebut terus berkembang dan memiliki
beberapa tujuan, yaitu pertama, meningkatkan pendidikan, yang kedua, meningkatkan ketaatan sesuai dengan iman dan dengan cara sesuai dengan kitab suci, yang ketiga, meningkatkan pengembangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga, orang muda serta orang tua, yang keempat, untuk meringankan orang-orang yang membutuhkan dikarenakan faktor usia, gangguan kesehatan, disabilitas, kesulitan keuangan, atau orang yang menderita dan orang yang tidak menikmati pengasuhan oleh orang tua secara normal. Wilhelm Wundt, ia lahir di Neckau, Mannheim, Jerman. Ia adalah anak dari seorang pastor Lutheran. Di masa kanak-kanak dan remajanya, ia mengikuti jadwal belajar yang padat hingga sedikit waktunya untuk bermain dan bersantai. Pola asuh ini membuat tumbuh menjadi seorang yang agak kaku yang sepenuhnya berkomitmen pada upaya intelektual yang sistematis dan produktif. Wilhelm Wundt sekolah di Universitas Heidelberg dengan niat awal menjadi psikolog, kemudian beralih ke kedokteran karena kepraktisan untuk memperoleh biaya hidupnya sendiri. Setelah 4 tahun, ia belajar menyadari bahwa ia sama sekali tidak tertarik menjadi dokter. Kemudian, pada tahun 1856, ia berangkat ke Berlin untuk belajar psikolog 2 tahun. Setelah itu, ia kembali lagi ke Heidelberg untuk menyelesaikan sekolah kedokterannya. Gelar yang diperolehnya dalam bidang ahli ilmu faal dan sosiolog, dokter, ahli hukum, dan filsuf. Ia berkebangsaan Jerman ini dianggap sebagai titik tolak berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya. Hal itu disebabkan karena Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Memang pada tahun-tahun sebelum Wundt mendirikan laboratoriumnya sudah dikenal psikologi, tetapi belum ada yang menyebutnya sebagai sarjana psikologi. Biasanya orang-orang yang mempelajari psikolog adalah seorang filsuf, ilmu faal, dan dokter. Wundt tertarik pada psikologi setelah memperoleh basis kuat dalam bidang sosiolog, sehingga hasilnya ia mentransfer pemahamannya tentang ilmu psikologi dan pengetahuannya, dan khususnya dalam metode eksperimental peminat yang baru. Selain itu, Wundt membayangkan suatu tipe psikologi etnik di mana radi ilmiah tentang karakteristik manusia dapat mengungkap proses mental yang lebih tinggi melalui pendekatan antropologi yang berkaitan dengan bidang psikologi anak dan hewan. Berikut ciri-ciri psikologi Wundt adalah penekanannya pada analisis atau proses kesadaran yang dipandang terdiri atas elemen-elemen dasar serta usahanya menemukan hukum-hukum yang membawahi hubungan antar elemen kesadaran tersebut. Menurut Wundt, psikologi strukturalisme mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem syaraf. Dalam teori proses mental pun mengatakan bahwa jiwa itu seperti air, aktif, terus-menerus berubah, sehingga tidak dapat direkam dan dianalisis seperti dalam ilmu alam. Pandangan ini menyebabkan timbulnya teori aktualitas yang mengatakan bahwa jiwa adalah aktual fenomena langsung, bukan fenomena buatan lain. 3 hukum mental dari Wundt. Yang pertama, hukum resultan psikis, yang sering disebut juga sebagai sintesa kreatif, yang berbunyi bahwa setiap gejala psikis yang kompleks selalu mempunyai sifat-sifat baru yang berbeda dari elemen-elemen lainnya. Yang kedua, hukum hubungan psikis, yaitu bahwa sebuah elemen kesadaran atau konten psikis akan mempunyai arti hanya dalam elemen-elemen atau konten-konten psikis lainnya. Dan terakhir, hukum kontras psikis, yaitu bahwa elemen-elemen saling memperkuat satu sama lainnya. Selanjutnya adalah Ewald Hering. Ewald Hering adalah seorang ahli fisiologi Jerman yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1834. Awalnya pada tahun 1870 ia menggantikan profesor fisiologi di Praha yang bernama Purkinje. Ia melakukan karya ekstensif dalam penglihatan dan sentuhan. Ia mengajukan 3 teori substansi, 6 warna tentang penglihatan warna, mencangkup perbedaan dikotomis, reseptor, merah hijau, kuning biru, dan putih hitam, yang menghasilkan substansi sensitivitas retinal yang berbeda.
Ia juga menentang pandangan-pandangan empiris Helmholtz tentang persepsi ruang visual dan menunjukkan bukti untuk mendukung interpretasinya yang lebih narrativistik yang konsisten dengan filsafat Kant yang ia lakukan di Praha. Dan setelah tahun 1895 di Leipzig, ia meninggalkan penyusunan teori besar atau perkembangan sistematis psikologi yang utuh. Franz Brentano memiliki nama asli Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano. Ia dikenal sebagai seorang pendeta, filsuf, dan psikolog yang lahir di Prusia atau kita kenal sebagai Jerman saat ini. Ia lahir pada tanggal 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Ia juga pernah membina sebuah sekolah Jerman-Austria bersama Bolzano dan pernah menjadi imam Katolik hingga tahun 1873. Franz Brentano meninggal pada tahun 1917 di Zurich, Swiss, dan saat itu baru saja terjadinya Perang Dunia Pertama. Riwayat karirnya yaitu Brentano ditahbiskan sebagai pendeta Katolik Roma pada tahun 1864 dan diangkat sebagai privat dosen atau dosen tanpa gaji dalam bidang filsafat pada tahun 1866. Dia juga pernah diangkat menjadi profesor pada tahun 1872 di Universitas Würzburg dan pada tahun 1874 Brentano diangkat sebagai profesor di Universitas Wina. Beberapa karya dari Franz Brentano yang cukup terkenal yaitu salah satunya Psikologi dari Sudut Pandang Empiris yang terbit pada tahun 1874, lalu ada Psikologi Deskriptif dan Penyelidikan Psikologi Perasaan yang terbit pada tahun 1907. Sekarang kita akan lanjut untuk membedah apa saja pandangan-pandangan dan teori yang dikemukakan oleh Franz Brentano dalam bidang psikologi. Dalam bidang psikologi, pendekatan utama yang diambil oleh Franz Brentano adalah psikologi observasi dan bukan eksperimentasi. Dan Brentano beranggapan bahwa psikologi itu terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan genetik. Yang pertama akan fokus pada deskripsi fenomena mental pada orang pertama, atau mirip dengan psikologi fenomenologis. Kedua, ada psikologi genetik, atau seperti kognitivisme saat ini, akan melakukannya pada orang ketiga melalui eksperimen empiris. Franz juga menganggap bahwa intensionalitas adalah karakteristik umum dari semua fenomena psikologis. Dan ia beranggap bahwa psikologi harusnya lebih menekankan pada aktivitas mental daripada isi mental. Maka ada dua cara untuk mempelajari aksi mental. Yang pertama adalah melalui ingatan, yang kedua adalah melalui imajinasi. Melalui pemikirannya, semua orang dapat mengetahui bahwa pengetahuan manusia harus berdasar pada pengetahuan langsung lewat fenomena-fenomena yang terjadi di bumi. Dan mengikuti atau melihat dari tesis Brentano dan psikologi tindakannya, kita tidak boleh menganalisis pengalaman objektif terkait dengan fenomena mental. Oleh karenanya, kita tidak dapat mempelajari pikiran seseorang hanya dari hubungan fisiknya saja. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari 1850. Ia seorang psikolog Jerman yang melopori studi eksperimental memori dan dikenal dengan penemuan kurva melupakan dan efek spasi. Dan pada umur 17 tahun, ia masuk ke Universitas Bonn. Dan di sana pertama kalinya ia suka dengan hal-hal filsafat. Ebbinghaus berhenti sekolah pada tahun 1870 dikarenakan adanya perang Prancis dan Prusia, di mana ia melayani tentara Prusia.
Dan pada tahun 1873 ia diberi gelar doktor dan saat itu umurnya 23 tahun. Dan setelah mendapat gelar, Ebbinghaus pindah ke Berlin selama beberapa tahun dan melakukan perjalanan di Prancis dan Inggris, dan ia akan berada di sana selama 3 tahun. Dan ia wafat pada tanggal 26 Februari 1909. Menurut penelitian Ebbinghaus mengenai memori, Ebbinghaus memiliki niat yang kuat untuk mendalami mengenai proses mental dan menelitinya. Hermann Ebbinghaus merupakan orang pertama secara sistematis mengenai ingatan terhadap nonsense syllables dan tentang retensi. Percobaan pertamanya dimulai pada tahun 1879 dengan hanya Ebbinghaus sebagai subjek. Hasilnya berupa memori pada tahun 1885. Misalnya, YAX, DAC, JEC, dan sebagainya. Sederetan kata-kata tak berarti tersebut diberikan kepada sejumlah orang termasuk dirinya sendiri untuk dibaca berulang-ulang dan diingat-ingat. Setelah itu, kata-kata tersebut akan diambil dan orang-orang tersebut harus menyebutkan kembali sebanyak mungkin kata-kata tersebut. Banyaknya kata yang ada dalam daftar tersebut yang dapat disebutkan kembali merupakan skor untuk mengukur daya ingat seseorang. Yang selanjutnya, penelitian mengenai belajar dan ingatan dianggap sebagai penelitian eksperimental yang sangat jenius. Penelitian mengenai belajar, Ebbinghaus membandingkan kecepatan mengingat subjek terhadap sejumlah materi yang mempunyai makna. Prinsip-prinsip Hermann Ebbinghaus. Yang pertama, psikologi harus mengikuti jalan alam dan menjauhkan diri dari filsafat. Yang kedua, ruang lingkup penelitian psikologi tidak terbatas pada proses mental yang lebih tinggi. Yang ketiga, psikologi harus mengembangkan metode dan teori yang sifatnya umum yang dapat menjelaskan berbagai isu. Yang keempat, psikologi sebagai ilmu murni dan terapannya harus sesuai. Ebbinghaus menyampaikan bahwa fungsi psikologi yang lebih tinggi, seperti peringatan dan proses belajar. Ebbinghaus juga meneliti kesulitan mempelajari suatu materi dengan mengukur frekuensi pengulangan dalam menguasai suatu materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme tokoh yang kedua, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 November 1857. Ia meninggal di Vaucluse-le-Château pada tanggal 22 Februari 1913. Ia merupakan anak dari Henry Louis Frederick de Saussure. Ayahnya adalah seorang ahli dalam bidang mineral, taksonomi, dan juga entomologi. Sejak berusia 14 tahun, Ferdinand de Saussure sudah mulai menunjukkan bakat serta berbagai kemampuan hebat yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu aliran Ferdinand de Saussure. Ia adalah seorang linguis Swiss yang memiliki ide tentang struktur dalam bahasa yang menjadi dasar bagi banyak pendekatan dan juga kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Pandangan-pandangannya tentang bahasa dapat diketahui dari buku yang telah diterbitkan setelah ia meninggal. Buku itu merupakan catatan-catatan para muridnya selama ia mengajar linguistik di Universitas Jenewa pada tahun 1906 hingga 1911. Buku tersebut berjudul Cours de Linguistique General yang telah diterbitkan oleh Charles Bailey dan juga Albert Sachehai. Pandangan-pandangannya dapat dibentuk menjadi beberapa dikotomi. Dikotomi pertama yaitu tentang telaah diakronis dan juga sinkronis. Dikotomi ini menjelaskan tentang bagaimana bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada suatu waktu. Sebelum dikotomi tentang telaah, dua jenis waktu tersebut muncul. Ahli bahasa di zamannya hanya menelaah bahasa secara diakronis saja. Kesadaran tentang bahasa yang juga dapat ditelaah secara sinkronis belum juga muncul. Dikotomi pertama adalah tentang langue dan parole. Dikotomi ini menjelaskan tentang gagasan Saussure tentang perbedaan antara langue dan juga parole. Langue merupakan keseluruhan sistem tanda yang bersifat abstrak dan merupakan hasil konvensi masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi. Berbeda dengan langue, parole bersifat konkret. Hal tersebut dikarenakan parole merupakan realitas
faces dari satu orang ke orang lain yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa parol merupakan lang yang dipakai oleh masyarakat bahasa. Secara ringkas, lang adalah objek linguistik, sedangkan untuk mengkaji lang, kita membutuhkan parol. Dikotomi yang kedua adalah signify dan juga signify. Dikotomi ini membahas bagaimana tanda bahasa dapat menyatukan dan juga menghubungkan konsep dengan citra bunyi. Citra bunyi tersebut adalah signified, yang merupakan kesan psikologis yang muncul dalam pikiran kita. Sedangkan signify adalah kesan makna yang ada di dalam pikiran kita, sehingga signify dan juga signify tidak dapat dipisahkan. Jadi, signify dan juga signify itu tetap bersatu, sebab keduanya itu berkaitan. Sekarang kita akan lanjut ke tokoh yang bernama Hugo Munterberg. Hugo lahir di Danzig, Jerman, atau saat ini bagian dari daerah Polandia pada tanggal 1 Juni 1863. Ia meninggal pada tanggal 16 Desember 1916 karena pendarahan otak besar-besaran, di mana saat itu ia sedang berceramah di Radcliffe. Riwayat-riwayat karirnya antara lain, pada tahun 1887, Munsterberg menerima posisi sebagai tutor pribadi dari dosen di Universitas Freiburg, dan pada tahun 1891, ia pernah menjadi asisten profesor di Universitas Leipzig, serta pernah menjadi presiden American Psychological Association pada tahun 1898. Sangat banyak karya-karya yang telah dia keluarkan atau dia terbitkan sebagai buku. Namun, sedikit yang akan saya bahas atau akan saya sebutkan, diantaranya Psychology and Industrial Efficiency yang diterbitkan pada tahun 1913, lalu ada Psikoterapi yang diterbitkan pada tahun 1909, dan Business Psychology pada tahun 1915. Sekarang kita akan membicarakan teori-teori dan juga kontribusinya dalam bidang psikologi. Dia terkenal memiliki kontribusi dalam psikologi forensik atau menjadi akar dari pemikiran psikologi forensik, di mana bukunya yang diterbitkan pada tahun 1908, On the Witness Stand, memerincikan bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi hasil dari suatu percobaan. Dalam buku itu, dia membahas masalah dengan kesaksian saksi mata, pengakuan palsu, dan interogasi. Menurutnya, proses psikologis selalu memiliki korelasi fisik yang terletak di otak, dengan mana psikopatologi dapat diamati melalui saraf dan juga melalui pengamatan perilaku. Munsterberg dalam teori paralelisme psikofisik yang berpendapat bahwa semua proses fisik memiliki proses paralel dari otak. Hugo juga menyarankan bahwa seorang perempuan tidak pantas atau sepatutnya tidak menjadi juri karena mereka tidak mampu untuk memberikan pertimbangan yang rasional. Oswald Capel lahir pada tanggal 3 Agustus 1863 di Kandau, Cortland, Latvia. Ia lulus pada tahun 1879 dari gimnasium di Libau. Selanjutnya, 2 tahun setelahnya, ia menjadi mahasiswa sejarah di Universitas Leipzig. Setelah menyelesaikan disertasi untuk Wundt, ia memutuskan untuk pindah jurusan ke psikologi dan menjadi asisten lab Wundt selama 8 tahun. Kemudian, ia mulai tidak sepakat dengan Wundt tentang kompleksitas kesadaran manusia yang dapat dipelajari. Akhirnya, ia mulai melakukan eksperimentalnya sendiri dan menerbitkannya untuk gurunya Wundt dengan judul Systematic Experimental Introspection.
dan karena itu ia dipromosikan menjadi dosen di universitas tersebut. Selanjutnya pada tahun 1894, Calpe menjadi profesor filsafat dan mendirikan lab juga mendirikan sekolah bersama muridnya di Universitas Würzburg. Ia menerbitkan 50 penyelidikan eksperimentalnya. Pada tahun 1913, setelah ia meninggalkan Universitas Würzburg dan Bonn, ia menjadi profesor dan direktur Institut Psikologi di Universitas Munich. Calpe sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang psikologi. Beberapa di antaranya masih relevan hingga saat ini, termasuk introspeksi eksperimental sistematis, pemikiran tanpa imajinasi, rangkaian mental, dan abstraksi. Pemikirannya juga mempengaruhi muridnya yang merupakan pencetus psikologi Gestalt, yaitu Max Wertheimer. Pada tanggal 30 Desember 1915, ia wafat di Munich, dan ia meninggalkan beberapa karya yang sangat berguna untuk psikologi saat ini. Seperti Pengantar Psikologi, Filsafat Masa Kini di Jerman, Immanuel Kant, Psikologi dan Kedokteran. Dan sebelum ia meninggal, ia meluncurkan karya terakhirnya yang berjudul Realisasi pada tahun 1912. Edward Barfoot Titchener ialah seorang psikolog Inggris yang lahir pada 11 Januari 1867 dan wafat pada 3 Agustus 1927. Pernah belajar di Oxford University pada tahun 1885 dan pernah menjadi profesor di Cornell University. Orang yang pertama mengenalkan strukturalisme Wundt di Amerika Serikat. Titchener dikenal karena menciptakan versi psikologi yang menggambarkan struktur pikiran atau strukturalisme. Titchener bersekolah di Taft Prebendal School dan Malvern College, kemudian melanjutkan ke Oxford. Setelah menjadi profesor di Cornell University, ia membuat program doktoral terbesar di Amerika pada saat itu. Titchener bergabung di Sixth School of Philosophy di Cornell University sebagai dosen yang mengajarkan filsafat dan psikologi. Ia mengajarkan pandangannya tentang gagasan Wundt kepada muridnya dalam bentuk strukturalisme. Pemikiran dalam psikologi strukturalisme ada 3, yaitu analisa dari proses kesadaran ke dalam elemen-elemen, penyelidikan mengenai bagaimana terjadi hubungan antara elemen-elemen itu, dan penentuan hukum-hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Kondisi kesadaran elemen menurut Titchener, sensasi merupakan unsur dasar dari proses yang terdapat di dalam suara, penglihatan, bau, dan pengalaman lainnya. Citra merupakan unsur yang tercermin dari pengalaman. Kondisi efektif merupakan unsur-unsur MOS yang ditemukan dalam pengalaman. Tokoh selanjutnya adalah Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss adalah filsuf strukturalis. Ia lahir di Brussels, Belgia pada tanggal 28 November 1908. Lévi-Strauss dianggap sebagai pendiri strukturalisme, sebuah paham yang memegang bahwa kode terstruktur adalah sumber makna dan bahwa unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal balik mereka. Lebih lanjut, bahwa struktur sosial adalah kebebasan dari kesadaran manusia dan ditemukan dalam mitos dan ritual. Secara singkat, itulah inti dari teori strukturalisme menurut pendapat Lévi-Strauss. Selanjutnya, teori strukturalisme dan penelitian Lévi-Strauss. Yang pertama, structure of language. Structure of language adalah struktur bahasa yang digunakan dalam penyampaian cerita dalam suatu kebudayaan. Struktur bahasa juga bisa menjadi identitas masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Lévi-Strauss, bahasa dan kebudayaan pada dasarnya hasil dari aktivitas yang sama ataupun mirip. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebutnya sebagai tamu tak diundang, yakni nalar manusia bukanlah karena adanya semacam hubungan kausal antara bahasa dan kebudayaan, tetapi karena keduanya merupakan produk dari aktivitas nalar manusia. Yang kedua, struktural atas mitos. Myth dalam bahasa Indonesia adalah mitos. Mitos dalam konteks strukturalisme Lévi-Strauss tidak lain adalah dongeng.
Mitos merupakan hasil kreativitas manusia yang secara tak sadar menaati hukum-hukum tertentu ataupun relasi-relasi dan oposisi-oposisi oleh struktur-struktur tak sadar dalam segala aktivitas mentalnya. Dalam interpretasinya terhadap berbagai mitos, ia juga memperlihatkan bahwa mitos juga terdiri atas relasi-relasi dan oposisi-oposisi. Hubungan pemikirannya dengan psikologi. Yang pertama, adanya kolerasi antara bahasa dan kebudayaan bukanlah karena adanya semacam hubungan kausal antara bahasa dan kebudayaan, melainkan karena keduanya merupakan produk dari aktivitas nalar manusia. Yang kedua, mitos. Mitos merupakan hasil kreativitas manusia yang secara tak sadar menaati hukum-hukum tertentu, relasi-relasi dan oposisi-oposisi dalam alam. Dalam pendekatan ini, relasi perbedaan yang menentukan. Kebudayaan dipandang sebagai tata bahasa dan tugas analisis atas gejala kultural adalah bukan lagi memahami gejala partikular secara terpisah ataupun sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton.